setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama katakan, aku diberkati. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup apa? Amin. Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku terima kasih buat berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi dengan sorak-sorai katakan, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan, karena kami percaya kami diselamatkan hanya untuk menyembah Engkau, hanya untuk menyembah Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang siap menyembah Tuhan bersama-sama katakan, amin. Mari bersama-sama kita bersuka cita pagi hari ini, karena kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu
katakan amin. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Nyanyikan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merasa sudah tidak ada jalan lagi, ketika kita merasa Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi, mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang ada di depan kita. Dia yang akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita, kepada setiap persoalan kita. Karena Allah kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat
jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Kami bersyukur kami menyembah Allah yang hidup, yang empunya langit dan bumi. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Engkau menyatakan pribadi-Mu kepada kami. Dan kami bersyukur karena Engkau tidak hanya menebus dosa kami, tetapi Engkau hidup untuk mendampingi kami, menyertai kami, bahkan menuntun jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia itu berkenan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami bawa kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Biar firman-Mu mengarahkan kami, menuntun kami, sehingga kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Sedialah hati kami bagi Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami terbuka bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan berlimpah buat setiap kita. Amin. Baik kita yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, saya percaya di mana hati yang terpaut kepada Tuhan, hati yang mencari Tuhan, Tuhan berkenan hadir dan melawat umatnya. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah bersiap menampung berkat. Saya percaya kita semua rindu menikmati berkat Tuhan, amin. Tapi kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Kita akan lanjutkan perenungan firman Tuhan kita di dalam Yosua pasal 5. Saya akan membacakan untuk kita ayat yang pertama, Yosua 5 ayat 1. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebuah peristiwa ajaib terjadi manakala Tuhan dengan tangannya yang penuh kuasa itu mengeringkan sungai Yordan sehingga orang Israel mampu menyeberangi sungai Yordan, sungai yang besar, dan itu merupakan pertahanan kota-kota di tanah Kanaan. Mereka berpikir bahwa musuh tidak akan bisa masuk tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka melihat bahwa tangan Tuhan sendiri yang memimpin Israel, yang mengeringkan sungai Yordan sehingga Israel telah masuk ke tanah Kanaan, Alkitab mengatakan mereka tawar hati, gak ada lagi semangat untuk menghadapi orang-orang Israel. Pihak lawan sudah tawar hati, sudah kehilangan semangat. Dan kalau kita belajar strategi perang, apa yang mesti dilakukan Israel? Seharusnya itu menjadi waktu yang tepat bagi Israel untuk menyerbu dan mengalahkan musuh. Sungai Yordan dengan Yeriko itu kira-kira hanya 2,5 kilometer saja, sangat dekat. Jadi ketika Israel melewati sungai Yordan, Alkitab mengatakan mereka mendengar, raja-raja Kanaan mendengar, dan mereka tawar hati. Mereka sudah tidak punya keberanian untuk melawan. Dan sekali lagi, strategi yang terbaik adalah itu menjadi waktu yang tepat untuk Israel maju, menyerbu, dan mengalahkan lawan. Ketika lawan sudah gak punya mental juara, itu sesuatu yang masuk akal. Tapi saudara perhatikan ayat yang kedua. Apa kata Tuhan? Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu, menarik saudara, karena di saat musuh sudah gak punya mental pemenang, mereka sudah gak punya semangat untuk melawan Israel, Tuhan gak justru menyuruh mereka cepat serbu, kalahkan mereka. Enggak saudara. Tapi Tuhan justru menahan orang Israel untuk tetap tinggal di Gilgal, di pinggir sungai Yordan, dan menyuruh Yosua menyunat orang-orang Israel. Sebuah perintah yang aneh dalam strategi perang. Tapi itu tidak aneh bagi Tuhan. Bagi Tuhan sangat mudah
untuk menyerahkan Kanaan kepada Israel sesuai janjinya. Tetapi ini yang diamati Tuhan. Manakala Israel belum siap menerima berkat Tuhan, justru akan mencelakakan hidupnya. Itu sebabnya sebelum Israel mengalahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan, Tuhan ingin Israel memiliki persiapan rohani yang matang. Sebelum mereka menerima janji Tuhan, sebelum mereka menerima berkat Tuhan. Kita mesti ingat Bapak Ibu Saudara, setiap kelimpahan dari Tuhan tanpa wadah rohani yang kuat, itu justru akan mencelakakan. Itu sebabnya tema firman Tuhan hari ini adalah bersiap menampung berkat Tuhan. Kita boleh mempersiapkan banyak hal dan itu baik. Belajar sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, memiliki hikmat dengan baik, memiliki pengalaman dengan baik, mengasah kompetensi dengan baik, dan itu bagian kita untuk meraih berkat Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi pondasi yang mesti kita bangun adalah miliki persiapan rohani yang baik. Sebab kita tidak bisa membangun sesuatu di atas pondasi yang rapuh. Dan pondasi berkat Tuhan atau wadah untuk menampung berkat Tuhan itu adalah kehidupan rohani yang baik. Dan saudara, itu sebabnya sebelum Tuhan memerintahkan Israel untuk mengalahkan orang-orang Kanaan, sekalipun sudah dekat, sudah di depan mata, tinggal 2,5 kilo lagi, bahkan musuh-musuh sudah tawar hati, sudah gak punya semangat untuk berperang, tapi Tuhan berkata, tunggu dulu, siapkan dulu kerohanianmu, siapkan dulu stamina rohanimu. Dan perintah untuk membangun manusia rohani dimulai dari sunat. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya Tuhan memerintahkan orang Israel untuk disunat di pinggir sungai Yordan? Sunat dimaksudkan yang pertama untuk memperbaharui kembali perjanjian dengan Tuhan. Memperbaharui kembali ikat janji dengan Tuhan. Semua berkat Israel itu dimulai dari ikat janji antara Tuhan dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan akan menjadi Allah bagi Israel dan mereka akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Itu ikat janji. Jadi sunat dimulai di dalam Kejadian pasal 17 di zaman Abraham, bahwa Tuhan berjanji akan menjadi Allah bagi Abraham dan bagi seluruh keturunannya, akan memberkati mereka, akan menyediakan tempat di mana seluruh janji Tuhan digenapkan. Itu yang disebut tanah perjanjian. Itu bagian Tuhan. Sedangkan bagian Abraham, Ishak, Yakub dan seluruh keturunannya adalah menjadi umat yang kudus. Apa maksudnya menjadi umat yang kudus? Menjadi orang-orang yang berbeda gaya hidupnya dengan kebanyakan orang di luar sana. Ketika orang-orang di luar sana menyembah dewa-dewa dengan caranya masing-masing, Tuhan berkata, khususkan dirimu, jadilah umat yang kudus bagiku, meninggalkan cara hidup bangsa-bangsa penyembah berhala, dan hidup dalam iman dan ketaatan hanya kepada Tuhan. Nah, sunat adalah tanda ikat janji tersebut. Manakala Abraham berkata, ya Tuhan, aku mau menjadikan engkau Allahku, dan aku percaya bahwa aku akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, bahwa keturunanku akan menjadi raja-raja di atas seluruh bumi ini. Ketika Abraham percaya, Tuhan berkata, sunat dirimu. Sunat itu menjadi tanda perjanjian Tuhan dengan umatnya. Nah, ketika umat Israel keluar dari Mesir, mereka juga disunat karena mereka telah berjanji untuk percaya dan bergantung kepada Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi dalam kenyataannya, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, yang sudah disunat setelah mereka keluar dari Laut Tebrau, mereka mengingkari janjinya. Di masa-masa sulit di padang gurun, mereka menajiskan diri mereka dengan berpaling kepada Allah-Allah lain, menyembah dewa-dewa yang lain, dan tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika mereka ada di padang gurun, mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, memberontak kepada Allah dan pemimpinnya yaitu Musa, memberontak kepada kehendak dan firman Tuhan.
dan mereka hidup menurut mau mereka sendiri. Mereka nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Itu sebabnya pada akhirnya sekalipun mereka sudah disunat, mereka dibinasakan Tuhan di padang gurun. Ayat yang ke-6 menceritakan itu. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka telah disunat, mereka telah janji setia kepada Tuhan, melakukan ikat janji dengan Tuhan, tetapi mereka tidak setia dengan perjanjian, dan mereka semua binasa di padang gurun. Nah, umat Israel yang dipimpin Yosua adalah generasi berikutnya. Merekalah yang akan menerima tanah perjanjian. Kaki mereka sudah menginjakkan tanah perjanjian. Tetapi persoalannya, mereka belum disunat. Artinya apa? Mereka belum buat ikat janji dengan Tuhan. Tuhan gak ingin ketika mereka sudah masuk tanah Kanaan, menikmati janji-janji Tuhan di Kanaan, mata mereka berpaling kepada dewa-dewa Kanaan. Ketika mereka harus bertempur menghadapi bangsa Kanaan yang seperti raksasa, Tuhan gak ingin mereka kemudian memberontak kepada Tuhan seperti nenek moyangnya. Itu sebabnya sebelum mereka lebih lagi menerima janji Tuhan, sebelum mereka merebut tanah Kanaan dengan sesungguhnya, Tuhan berkata, sunat dirimu. Sunat, karena sunat itu berarti ikat janji dengan Tuhan. Bapak Ibu, sunat itu membuat mereka memperbaharui ikat janji mereka dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita orang percaya dalam perjanjian baru? Kita semua orang percaya yang percaya kepada Yesus juga harus disunat. Tetapi ingat, bukan sunat secara fisik, bukan sunat secara jasmani. Karena ingat, sunat itu adalah sebuah ikat janji dengan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa sunat yang harus kita miliki adalah sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah, bukan secara lahiriah, bukan secara fisik. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus menegaskan bagi kita gereja di perjanjian lama, di perjanjian baru, ketika kita percaya kepada Yesus, yang dibutuhkan adalah sunat hati kita, bukan sunat secara fisik. Yang dibutuhkan adalah sunat hati, yaitu apa? Komitmen kita untuk percaya dan taat hanya kepada Tuhan dan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Umat yang meninggalkan dosa, meninggalkan kedagingan, serta hidup dalam perkenanan Tuhan. Sunat hati itu berarti kita mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Tuhan. Inilah persiapan rohani pertama yang mesti kita buat, yaitu komitmen untuk hidup kudus bagi Tuhan, meninggalkan keduniawian kita, menolak hidup dalam dosa. Dan inilah yang disebut sunat hati. Galatia 6 ayat 15 mengatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bapak Ibu Saudara, ini menegaskan kepada kita bahwa sunat secara fisik di dalam perjanjian lama itu hanyalah tanda bahwa mereka berkomitmen. Tapi sejak di dalam Kristus, tanda itu bukan lagi sunat secara fisik, tapi kehidupan yang dilahirkan kembali, menolak dosa, hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah sunat secara fisik boleh? Silahkan saja. Tapi kadang-kadang kita itu latah, saudara. Kita punya anak sunat terus dirayakan. Loh Bapak Ibu, Alkitab tadi ngomong begini, sunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Gak ada artinya. Yang penting ciptaan baru, lahir baru. Seharusnya para orang tua rayakanlah kalau anak kita dibaptis.
Karena baptisan air itu tanda bahwa anak kita sedang berkomitmen untuk hidup baru. Aneh kalau sunat kemudian dirayakan, karena itu nggak ada hubungannya. Apakah kemudian anak kita bertobat ketika disunat? Kan enggak. Jadi nggak salah dengan disunat. Rasul Paulus juga menyunat Timotius, tetapi nggak perlu dirayakan. Ini saya ingin meluruskan, ada banyak konsep yang berpikir, nah ini kan tanda bahwa anak kita akil balik, sudah dewasa. Ingat, kedewasaan tidak diukur dari sunat, tapi diukur dari komitmen untuk dilahirkan kembali. Saya berharap Bapak Ibu punya pemaknaan yang jelas, jangan cuma sekedar latah. Lah itu tetangga-tetangga kalau anaknya sunat ya sunat geden-geden. Seharusnya kalau mau bikin perayaan pas baptisan air, atau ketika anak kita mengambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu perlu dirayakan supaya anak kita ingat, aku pernah berkomitmen, dan itu menjadi kesaksian. Baptisan air itu kesaksian. Saya bersaksi bahwa sekarang Yesus Tuhan saya. Lah kalau sunat Anda saksi apa? Cuma saksi anakku wis gede. Apa ukurannya? Alkitab berkata sunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Saya berkata demikian bukan berarti nggak boleh sunat gitu. Boleh saja. Karena ada beberapa yang berkata itu baik untuk kesehatan. Silakan saja. Mau disunat, mau nggak disunat sama baiknya. Tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang latah tanpa dasar iman yang baik. Ya, Bapak Ibu ya, saya ingin menggarisbawahi ini bahwa sunat itu bukan tradisi Jawa atau tradisi Muslim. Sunat sudah ada di zaman Abraham. Itu berarti kira-kira 5.000 tahun yang lalu, dan Tuhan yang berkata demikian. Tetapi kemudian dalam perjanjian baru dijelaskan oleh ilham Roh Kudus, diberi pemaknaan yang baru bahwa yang dibutuhkan adalah sunat hati kita. Amin. Jadi orang Kristen mesti sunat, tapi sunat apa? Bukan sunat fisik. Boleh, tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah sunat hati kita, yaitu melepaskan kedagingan, menolak keduniawian, meninggalkan dosa, dan hidup dalam kehendak Allah. Dan saudara perhatikan tadi, waktu Tuhan ngomong suruh menyunat bangsa Israel, Tuhan ngomong kepada Yosua, buat pisau dari batu. Di zaman Yosua itu udah zaman perunggu, itu berarti besi-besi itu sudah banyak. Mereka perang pakai pedang, pakai besi. Kok nggak pakai pisau besi aja? Pakai pisau dari batu. Tuhan sedang ngomong begini, sunat itu prosesnya jauh lebih menyakitkan. Menanggalkan kedagingan, menanggalkan dosa itu proses yang menyakitkan. Tapi ujung kehidupannya akan lebih mulia dalam kasih karunia Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita sudah biasa hidup di dalam dosa, tinggal dalam dosa, punya gaya hidup keduniawian, punya prinsip-prinsip dunia, untuk meninggalkannya itu nggak gampang. Ketika kita sudah terbiasa ngelawan ketika ditekan, ketika kita sudah biasa ngamuk ketika kita diperlakukan nggak adil, terus kemudian Tuhan suruh kita melepaskan pengampunan, mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita. Itu sesuatu yang perlu perjuangan, dan itu nggak gampang. Tapi percayalah, kalau kita mau melakukannya, prosesnya nggak gampang. Tapi ketika kita mau melakukannya, berkat dan kemuliaan Tuhan turun atas kita. Nggak gampang ketika kita dituntut memberi di masa-masa sulit. Pengennya semua dipegang, karena kondisi yang semakin sulit rasanya mau berbagi sulit. Tetapi ketika Tuhan berkata, lepaskan, berkati, jadi berkat, itu gak gampang. Tapi ketika kita mau hidup di dalamnya, percayalah yang terbaik disediakan Tuhan buat orang-orang yang tinggal dalam kehendak Allah. Amin. Jadi yang pertama, mari perbaharui ikat janji kita dengan Tuhan. Perbaharui dengan cara apa? Sunat hati kita. Pastikan hati nurani kita, pastikan hati kita bersih dari dosa. Jadilah umat yang kudus bagi Tuhan. Lalu yang kedua, apa makna sunat sebenarnya? Sunat itu maknanya adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saat disunat, mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain. Coba kita lihat di dalam ayat 8. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat,
maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Ini bukan disunat pakai laser, yang 6 jam aja udah pulih gitu. Saya masih ingat waktu saya sunat, saya bawa sarung, diketawain Pak Mantrinya. Ngapain zaman sekarang masih bawa sarung gitu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan saat mereka disunat, mereka tinggal di kemah masing-masing sampai mereka sembuh. Dan saudara tahu bahwa orang disunat itu berarti situasinya gak bisa beraktivitas normal. Mereka bahkan tidak berdaya. Saya perkirakan kira-kira 2 minggu baru sembuh. Saat mereka disunat, Israel sebenarnya sedang rentan terhadap serangan musuh. Saudara bayangkan, Yeriko kira-kira 2,5 kilo. Dan mereka sudah antisipasi. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 6, di situ dikatakan seluruh pintu-pintu gerbang Yeriko sudah ditutup. Mereka waspada karena Israel akan nyerang. Saya meyakini intelijennya sudah keluar juga. Spionasenya sudah keluar. Ngapain tuh Israel di sana kok gak keluar-keluar, gak nyerang-nyerang. Mesti mereka pengen cari tahu. 2 minggu gak ngapa-ngapain di pinggir sungai Yordan. Saya yakin musuh sudah mengintai, sudah memikirkan kenapa itu. Dan justru Tuhan malah menyuruh mereka sunat gitu. Saudara, sekali lagi, sunat itu masa-masa rentan bagi Israel. Pernahkah Bapak Ibu membaca kisah dalam Kejadian dalam keluarga Israel atau Yakub ketika mereka masih jadi orang asing di tanah Kanaan? Yakub punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan bernama Dina. Ketika mereka tinggal sebagai orang asing, kaumnya masih kecil, keluarganya masih belum terlalu banyak. Tiba-tiba ada seorang anak muda bernama Sikem. Dia menculik Dina. Sikem anak Hemor, raja orang Hewi. Dia culik itu Dina, lalu diperkosa Dina. Tapi setelah diperkosa, Sikem ngomong gini, aku tak ketemu bapakmu, aku mau tanggung jawab. Ringkas cerita, Sikem pergi dengan ayahnya raja orang Hewi, pergi kepada Yakub. Dan dia ngomong, aku pengen nikah sama anakmu. Yakub gak bisa apa-apa. Yakub masih sedikit kaumnya, belum punya keturunan yang banyak, sedangkan tinggal di negeri orang. Saudara, jadi orang minoritas. Yakub gak bisa apa-apa, gak bisa tolak. Sikem memperkosa Dina, lalu kemudian Sikem pengen Dina jadi istrinya. Tapi 2 saudara Dina gak terima, namanya Simeon dan Lewi. Dia begitu marah, kurang ajar, ini mempermalukan nama baik kita, keluarga kita, mencemari keluarga kita. Tapi mereka sedikit, bagaimana? Mereka pasang siasat. Sikem, kamu kalau mau sama saudaraku Dina, gak apa-apa. Tapi kami kaum bersunat. Kami gak akan menikahkan saudara kami dengan pria yang tidak bersunat. Jadi kamu mesti sunat. Saya mesti sunat ya? Iya, kamu mesti sunat. Tapi gak cuma kamu, seluruh pria di Hewi harus sunat. Supaya bangsamu menjadi bangsaku, bangsaku menjadi bangsamu. Supaya kekayaanmu menjadi kekayaanku, kekayaanku menjadi kekayaanmu. Wah, itu menarik. Sikem berpikir, wah, gak cuma dapat Dina, dapat seluruh kekayaan Yakub. Ringkas cerita, seluruh orang-orang Hewi disunat. Raja Hewi disunat, Sikem disunat, semua pria disunat. Rasain. 3 hari berikutnya itu pas lagi kemeng-kemengin. 3 hari ketika habis disunat mereka lagi kesakitan. Gak usah seluruh keluarga Yakub, Simeon dan Lewi cuma 2 orang. Potongin semua kepalanya. Dibunuh semua. Ini menunjukkan bahwa orang yang sedang disunat itu dalam situasi yang rentan. 2 orang lawan 1 bangsa. Berani dan menang. Karena para prianya sedang disunat. Nah, saudara bisa bayangkan ketika Israel sedang di pinggir, sudah mau masuk ke tanah Yeriko, ke daerah Yeriko, tinggal 2,5 kilo. Dan Tuhan ngomong sunat. Dan Alkitab berkata setelah mereka disunat, mereka masuk ke tenda masing-masing sampai mereka sembuh. Tiba-tiba ada teriakan-teriakan merintih di situ. Orang Yeriko bisa, ini kenapa ini? Bapak Ibu Saudara, sunat itu menjadi sebuah ujian tentang kepercayaan kita kepada firman Tuhan.
Ujian kebergantungan Israel kepada kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. Di saat mereka siap bergerak, Tuhan malah suruh sunat. Artinya saat mereka sedang kuat, mereka mau serbu lawan, mereka justru harus merentankan diri mereka. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi sunat itu adalah ujian kebergantungan mereka kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita harus memilih. Setiap hari kita harus memilih. Apakah kita mau hidup dengan cara kita sendiri atau bergantung kepada Tuhan. Rasa-rasanya mudah ketika kita sedang terjepit. Kita bengok-bengok sama Tuhan. Dalam pengalaman penggembalaan dan pelayanan saya, kapan saya dicari? Pak, tolong doakan. Kalau sedang apa, saudara? Kejepit. Ya kadang-kadang saya juga dipanggil syukuran, puji Tuhan. Tapi pada akhirnya kita bisa menilai, rasa-rasanya begitu mudah ketika nggak ada jalan, situasi terjepit dan kita hands up, kita ngomong, Tuhan tolong saya, aku bergantung kepadamu, ya wes nggak ada lagi yuk. Tapi bagaimana ketika kita lagi jaya, ketika kita lagi kuat, ketika finansial kita lagi baik, ekonomi kita lagi baik, pekerjaan kita lagi mapan, keluarga kita lagi baik, apakah kita bergantung kepada Tuhan? Seringkali saudara, saat-saat dimana kita lagi jaya, kita pengennya ngambil cara kita sendiri, ngambil tindakan kita sendiri, ngambil keputusan kita sendiri. Baru nanti kalau kepentok, kejepit, gak bisa apa-apa, Tuhan tolong saya. Bapak Ibu Saudara, tapi yang Tuhan mau adalah baik di saat senang maupun susah, dalam masa-masa kelimpahan atau sedang berkekurangan, dalam kondisi sehat ataupun sakit, serta dalam keadaan apapun juga, mari belajar bergantung kepada Tuhan. Itulah yang disebut kita ikat janji dengan Tuhan. Dan itu yang kemudian dicontoh dalam ikat janji suami istri. Kita diajar, baik di saat-saat situasi yang nyaman, di padang rumput yang hijau, mari belajar bergantung kepada Tuhan. Jangan cuma ketika sedang dalam lembah kekelaman kita teriak kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Israel dalam masa-masa yang lagi fit, kondisinya lagi jaya, lagi prima, mereka siap tempur, Tuhan ngomong apa? Sunat kamu. Biar kamu belajar, hidup bukan berdasarkan kekuatanmu, hidup bukan berdasarkan pengalamanmu, hidup bukan berdasarkan apa yang kamu punya, tapi hidup berdasarkan dengan siapa kamu berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh bergantung penuh kepada kemurahan Tuhan. Baik di situasi-situasi yang baik, terlebih ketika kita dalam situasi-situasi tertekan. Israel melakukannya, dan saudara tahu ketika mereka melakukannya, ayat 9 berkata, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, inilah persiapan rohani yang mesti dibangun. Yang pertama, ikat janji dengan Tuhan. Fokusnya adalah komitmen untuk hidup kudus bagi Tuhan. Jangan harapkan berkat lebih dari Tuhan ketika kita enggak menjaga kekudusan kita. Sebab tanpa kekudusan tidak dapat melihat dan mengalami Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan berkat Tuhan di satu sisi, tapi di satu sisi hidup kita sembrono, ikut-ikutan dengan cara dunia. Mari hidup kudus, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Lalu Pak Sunat juga menunjuk kepada mari belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Konsultasilah dengan Tuhan kapan saja, dalam situasi apa saja. Jangan mengandalkan kekuatan, pengalaman, sumber daya kita sendiri. Libatkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Lalu berikutnya, persiapan rohani apa lagi yang mesti kita bangun? Ayat yang berikutnya,
mengingat kembali kesetiaan Tuhan pada janjinya. Ayat 10, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Yang berikutnya setelah mereka sunat apa yang Tuhan suruhkan, rayakan Paskah. 40 tahun mereka di padang gurun, mereka enggak merayakan Paskah. Dan Tuhan suruh, sekarang kamu ada di tanah perjanjian. Tanah ini belum menjadi milikmu, masih dimiliki bangsa-bangsa Kanaan. Tapi bikin Paskah. Bapak Ibu, Paskah dirayakan untuk apa? Paskah itu dirayakan untuk menyambut hari kemenangan dan penggenapan janji Tuhan. Paskah itu diminta untuk dirayakan saat Israel masih jadi budak. Tapi Tuhan berkata, bikin Paskah hari ini. Nanti malam kamu akan mengalami kemenangan besar. Karena anak laki-laki orang-orang Mesir akan mati, akan dicabut nyawanya. Jadi Paskah itu dirayakan untuk menyambut hari kemenangan dan penggenapan janji Tuhan. Paskah itu membuat mereka ingat kembali bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dengan cara yang ajaib. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Hal yang sama pasti dilakukan Tuhan untuk membuat mereka menerima tanah perjanjian. Bapak Ibu mesti ingat, sekalipun mereka sudah masuk tanah Kanaan, sudah menyeberangi sungai Yordan, tapi tanah Kanaan masih ada penghuninya, orang-orang Kanaan. Dan kalau Alkitab mencatat, orang-orang Kanaan itu seperti raksasa-raksasa. Karena tanahnya subur, orangnya juga kuat-kuat, subur-subur. Itu sebabnya 12 pengintai di zaman Yosua itu, mereka gemetar karena orang-orang Kanaan itu begitu gede. Bagaimana Israel berani bertempur? Sederhana, karena Tuhan sudah berjanji. Dan Paskah itu mengingatkan mereka pada perjanjian Tuhan. Di tanah Kanaan mereka harus berjuang, mereka harus bertempur. Tapi karena Tuhan sudah berjanji memberikan kemenangan, mereka pasti mengalaminya. Masuk pasal 6 dan seterusnya, saudara akan membaca kisah bagaimana Israel memenangkan pertempuran. Tetapi itu bukan lagi tentang strategi Yosua yang keren atau kecakapan orang-orang Israel. Mulai pasal 6 dan seterusnya Anda akan membaca, semuanya berangkat dari strategi Tuhan, cara Tuhan, keajaiban Tuhan dan seterusnya. Jadi kalau kitab Yosua ini diringkas, ini bukan cerita tentang Yosua, tetapi cerita tentang kehebatan Tuhan melalui Yosua. Tapi semuanya dimulai dari kapan? Ketika mereka menyelenggarakan sunat dan menyelenggarakan Paskah. Bapak Ibu, Paskah adalah perayaan untuk membangun iman dan pengharapan pada janji Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, dan apapun yang akan kita hadapi di kemudian hari, jangan sampai kita kehilangan iman dan pengharapan. Karena kita tahu penyertaan dan pertolongan Tuhan sempurna atas kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin sumber daya yang kita miliki tidak seberapa. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan bersama kita. Jangan kehilangan iman dan pengharapan. Tetap pegang janji Tuhan. Amin. Baik, saya akan simpulkan sedikit bagaimana persiapan rohani menyambut berkat Tuhan. Yang pertama adalah mari hidup kudus bagi Tuhan. Lalu yang kedua, mari bergantung penuh kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Bukan kemampuan kita, tetapi hanya dengan kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga adalah mari berpegang teguh pada janji Tuhan. Biar kita berpegang pada firman Tuhan sebagai dasar iman dan pengharapan kita. Jangan geser ke kanan atau ke kiri. Kita boleh berupaya, kita boleh berusaha, tapi milikilah pondasi yang benar, pondasi rohani yang benar. Saya percaya di mana orang-orang yang siap rohaninya, maka berkat Tuhan juga siap dicurahkan bagi kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada. Biar ini menjadi doa kita. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapak Ibu, di titik manapun kita berada, mari percayai bahwa Tuhan kita setia. Biar kita masuk ke tanah perjanjian, di mana tempat seluruh janji Tuhan digenapkan atas hidup kita. Yang penting adalah siapkan rohani kita, bangun iman pengharapan kita, jaga kekudusan kita, tetap bergantung kepada Tuhan. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Amin. Masa depan kami luar biasa bersama dengan Engkau. Apa yang tidak mungkin bagi kami itu mungkin bagi Engkau. Di mana Engkau telah melakukan perbuatan yang ajaib di masa lalu, Engkau juga akan melakukan hal yang besar di masa depan kami. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, 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 haleluya. Oh, shakadarala baba babarala bayata kadarala bayata kabredarala baya shadarala ba. Hirabakadarala baya shadarala bayata kabradarala bayata karala. Kami mengarahkan hati dan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mengarahkan hati dan hidup kami kepadamu. Kami mau mengikat kembali perjanjian kami dengan Engkau. Kami mau menjadi umat-umat yang kudus bagi Tuhan. Umat-umat yang bergantung penuh kepada Tuhan. Umat-umat yang berpegang teguh kepada setiap janji Tuhan. Biarlah iman, pengharapan dan kasih kami semakin menyala-nyala. Dan kami percaya janji-Mu tergenapkan atas kami. Tuhan, Engkau melihat setiap kami. Biar setiap pergumulan kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul dalam rumah tangga Tuhan yang pulihkan, anggur yang baru turun atas keluarga-keluarga kami. Dalam pergumulan-pergumulan pekerjaan, keuangan, Tuhan sumber berkat itu nyata atas hidup kami. Dan mungkin ada di antara beberapa kami yang harus berjuang dalam membangun manusia rohani kami. Tuhan teguhkan, kuatkan, urapi kami kembali. Biar kasih yang mula-mula itu merekatkan kami kembali dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Goreskan firman-Mu dalam hati kami. Kami percaya berkat, anugerah, kemurahan Tuhan limpah atas kami. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan di akhir ibadah kami, ntar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing.
Kami mau membawa persembahan, persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, biar ini menjadi bukti rasa kasih, rasa cinta kami kepada Engkau. Dan bila mana kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari kami, bahkan seumur hidup kami pulang dengan sukacita. Sebab berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.